Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naufal Kusumayuda dengan NIM 215255027. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam Ulil Albab, yang mana pada kesempatan ini saya disuruh untuk mereview atau mengulas sebuah buku yang bertemakan keislaman. Jadi pada kesempatan kali itu saya mengambil buku yang berjudul Kepemimpinan Muhammad karya John Adair. Buku ini sendiri merupakan salah satu karya yang ditulis oleh John Adair, kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2010 silam. John Eric Adair atau memiliki nama panjangnya John Eric Adair, beliau lahir di Inggris pada tahun 18 Mei 1934. Beliau merupakan seorang ahli teori kepemimpinan dan juga beliau menulis buku-buku tentang militer, bisnis, dan juga kepemimpinan lainnya, yang mana buku-bukunya tersebut itu sudah banyak diterjemahkan ke 18 bahasa lain. Kita lanjut ke pembahasan buku ini. Buku ini sendiri seperti judulnya, Kepemimpinan Muhammad, berarti buku ini menceritakan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad pada masa beliau memimpin kaum-kaumnya. Jelas Muhammad merupakan sebuah manusia yang ideal. Apa yang dikerjakan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, itu kita disunahkan untuk menerapkan ke kehidupan kita masing-masing. Salah satu contohnya adalah dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri seperti yang kita lihat di zaman yang sekarang itu sudah sangat melenceng jauh dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang mana banyak seseorang ingin menjabat sebagai sosok pemimpin itu hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Padahal seperti yang dituliskan di halaman awal pada buku ini bertuliskan tentang bahwa dalam perjalanan pemimpin suatu kaum merupakan pelayan bagi kaum itu sendiri. Dalam kata tersebut, di mana kata tersebut itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki makna bahwa seorang pemimpin itu tuh merupakan pelayan untuk kaumnya sendiri. Artinya bahwa pemimpin tersebut itu rela untuk sakit-sakitan, rela untuk jatuh bangun, rela untuk menerima permintaan tolong dari kaum itu sendiri gitu. Karena sebuah sosok pemimpin itu pastilah melewati sebuah pemilihan, yang mana pemilihan tersebut dilakukan oleh kaum itu sendiri, yang mana sosok yang terpilih itu merupakan sosok yang paling dipercaya oleh kaum itu. Lanjut ke pembahasan bukunya. Buku ini berisikan atau terdiri dari 8 bab, yang mana di setiap babnya itu terdapat poin-poin dari kepemimpinan Nabi Muhammad itu sendiri. Pada poin pertama itu dijelaskan bahwa bagaimana Nabi Muhammad lahir, kemudian dibesarkan oleh siapa, kemudian dibesarkan oleh suku apa, memiliki kakak angkat atau ibu angkat dari kaum apa. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu memberikan contoh bagaimana sih ketika kita tuh menjadi pemimpin, kemudian bertemu dengan kaum lain gitu kan, atau golongan lain, bagaimana sih sosok pemimpin itu harus bersikap gitu. Dan juga kemudian di bab selanjutnya poinnya adalah, atau bab yang dibahas adalah tentang seorang penggembala. Penggembala itu berarti penggembala domba. Nabi mengucap atau berkata bahwa seorang nabi atau rasul atau nabi itu tidak pernah menjadi seorang penggembala, karena ketika kita menjadi penggembala, disitulah sosok kepemimpinan itu dilatih. Korelasinya adalah antara penggembala dengan pemimpin adalah ketika seorang penggembala yang dipimpin adalah domba-dombanya atau kambing-kambingnya, atau domba dan kambing. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, berarti yang dipimpin adalah kaum itu sendiri.
kemudian korelasi yang selanjutnya adalah ketika kita menjadi penggembala itu pastilah tidak semua jenis domba atau kambing itu yang dipelihara itu sama. Mereka memiliki sifat alamiah mereka sendiri. Ketika domba jenis A dan kambing jenis B itu pastilah berbeda. Dan seorang penggembala harus memiliki caranya masing-masing untuk menertibkan atau memberikan perintah kepada domba atau kambing tersebut. Dan sama halnya ketika kita memimpin sebuah kaum atau sebuah organisasi, pastilah setiap individunya itu tidak mungkin sama, pastilah mereka berbeda isi otak mereka. Dan disinilah Nabi Muhammad memberikan cara bagaimana sih ketika kita menghadapi kasus yang seperti itu. Kita menjadi sebuah pemimpin, kemudian kita memimpin kaum yang berbeda isi otaknya, isi hatinya, bagaimana sih caranya dalam menghadapi masalah tersebut. Dan kemudian masuk ke bab selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita ketika sudah kita terpilih menjadi pemimpin, dan bagaimana sih cara kita memilih pemimpin yang baik untuk kita. Karena sejatinya seorang pemimpin itu ya membawa kaum tersebut kepada kebaikan, bukan kepada terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam gitu. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya itu tentang bagaimana sih cara untuk menjadi pemimpin yang dipercaya oleh kaumnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sendiri ya orangnya yang terpercaya. Beliau Nabi Muhammad merupakan orang yang amanah, yang memiliki tanggung jawab, ya cocok seperti pemimpin-pemimpin yang ideal. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sering kita lihat di zaman sekarang, yang mana sering lempar batu sembunyi tangan, tidak berani bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan, dan lainnya. Dan kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemimpin itu tuh ya harus mau gitu loh berbagi kesukaran, berbagi kesulitan, berbagi kesusahan dengan kaumnya itu sendiri. Dikisahkan pada waktu itu Nabi Muhammad yang menjadi seorang pemimpin, beliau itu tidak sungkan untuk membantu kaumnya ketika ada gotong royong, ketika ada kerja bakti, atau ketika kaumnya itu mengalami kesulitan. Beliau tuh tidak pantang untuk memberikan uluran tangan beliau gitu. Beliau selalu siap siaga membantu kaumnya, dan kemudian beliau selalu bermurah hati lah untuk kaumnya tersebut. Seperti apa yang sudah beliau katakan, bahwa pemimpin itu ya pelayan bagi kaum itu sendiri. Pemimpin itu bukan hanya sebagai jabatan yang mudah untuk dilakukan. Tidak, bahwa seorang pemimpin itu ya harus memiliki tanggung jawab dan rasa kasih yang sangat besar terhadap kaumnya. Dan menurut saya buku ini sendiri merupakan buku yang sangat ringan untuk dibaca. Contohnya seperti pemula seperti saya, buku ini sangat mudah dipahami, sangat bahasanya yang digunakan sangat ringan sehingga tidak membingungkan kita sebagai pembaca. Dan lebih enaknya lagi, di bagian akhir di setiap babnya itu tuh terdapat poin-poin penting dari bab itu tersendiri. Karena di dalam setiap babnya itu tuh terdapat sebuah kisah dulu daripada zaman Nabi Muhammad, barulah kemudian menjuru ke cara kepemimpinan gitu. Jadi yang diawali dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, barulah kemudian poin-poin yang dilakukan oleh Nabi sebagai seorang pemimpin. Dan poin-poin penting yang terdapat di setiap akhir bab itu merupakan sebuah kemudahan bagi seorang pembaca untuk mengambil kesimpulan dari setiap bab-babnya tersebut. Dan juga di dalam buku ini terdapat sebuah sepatah kata atau dua patah kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Nabi Muhammad
sehingga kata-kata dari Nabi Muhammad tersebut itu ya dapat memotivasi kita sebagai pembaca gitu loh. Dan untuk kekurangan dari buku ini sendiri, menurut saya sebagai seorang pembaca itu belum saya temukan, karena selama membaca buku ini saya merasa senang, saya merasa mudah untuk memahami apa yang dimaksud dari buku ini tersebut. Dan sebagai pembaca, pastilah kita selalu mengkaitkan apa yang kita baca dengan apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan. Dengan menjadi seorang pemimpin ini, saya pernah menjadi seorang ketua bidang pada sebuah organisasi, dan menurut saya itu sangat-sangat relate gitu terhadap bacaan yang ada di buku ini gitu. Kesulitannya, kemudian cara kita menghadapi ketika masalah A, B, C itu terjadi gitu loh. Dan itu menurut saya bisa saya relatekan dengan apa yang ada di buku ini. Namun dengan membaca buku ini saya menjadi paham gitu loh bagaimana sih cara menyikapi ketika permasalahan A, B, C tersebut terjadi gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini juga, buku ini sangat dianjurkan karena kita tidak tahu kapan kita ditunjuk menjadi sebuah pemimpin gitu kan. Setidaknya dengan membaca buku ini kita sudah mengerti lah beberapa cara menjadi pemimpin yang ideal seperti Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin cukup sekian bagi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.